Adik-adik semuanya. Gimana, masih semangat kan puasanya? Masih. Nah, sebelum acara dimulai, gimana kalau kita latihan dulu sholawatan? Jadi nanti Kak Bobby sama Pak Ustadz datang kita udah siap. Oke? Coba aku pengen tahu dulu yang sebelah kiri ya. Coba sholawatan. 1, 2, 3. Mantap, Masya Allah, keren. Sekarang sebelah kanan ya. Coba. 1, 2, 3. Masya Allah, semuanya ternyata udah hebat bisa sholatan. Dan sekarang kita sholatan sama-sama pakai musik. Siap? Yuk. Haji Markum baik orangnya, santun bicaranya dan juga penuh cinta. Assalamualaikum semuanya. Enak bener sholawatnya. Ada Uci Sucita. Assalamualaikum Uci. Waalaikumsalam Kak Bobby. Beda ya auranya kalau lagi puasa ya? Lebih aur-auran ya? Tadi Kak Bobby Iya, Pak Ustadz. beli mochi anget-anget. Cakep. Ada Kak Uci makin semangat. Nah, itu dia. Oke, Masya Allah. kita sapa dulu yang di rumah ya. Assalamualaikum sahabat, gimana kabarnya? Sehat? Gimana puasanya? Mudah-mudahan lancar sampai dengan waktunya berbuka tiba. Senang sekali saya Bobby Maulana bisa menemani sahabat semua di program yang insya Allah senantiasa mengajak kita untuk berbuat kebaikan, khususnya dalam hal bersedekah. Selamat datang di Sodakoh Yuk. Bisa yuk. Ada Ustadz kita yang jago pantun. Masya Allah, Ustadz Taufikur Rahman. Alhamdulillah. Baik, Masya Allah, seru banget nih sahabat. Kali ini kita di studio ditemani oleh sahabat, murid-murid, orang tua, serta pengajar dari SDN Kebon Kacang 01. Tepuk tangan dulu. Sahabat. Iya, sahabat. Iya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Harus semangat, harus luar biasa. Iya dong. Karena lagi puasa itu bukan menjadi alasan supaya kita jadi ngedrop, ya kan? Yang ngedrop cukup handphone aja ntar dicas. Nah, sekarang supaya makin semangat lagi, di program Sodakoh Yuk ini kita ada yang namanya gerakan sedekah beras, yaitu kita mengumpulkan sodako beras dari sahabat-sahabat yang ada di studio. Nah, ini akan dilakukan selama bulan suci Ramadan untuk akhirnya nanti kita sedekahkan atau kita berikan kepada sahabat-sahabat atau teman-teman kita yang membutuhkan. Gitu. Udah siap semuanya? Siap. Uci nanti temenin aku. Oh iya, siap. Ambil sedekah beras ya. Ya, Sodakoh iya. Yuk. Yuk. Bisa yuk. Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah sahabat. Terima kasih atas sodakohnya. Mudah-mudahan rezekinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doain semua murid-muridnya sehat. Amin. Matanya melotot, nggak ngantuk-ngantuk. Amin. Pokoknya harus seger, harus semangat sampai acaranya selesai sehingga bisa mendapatkan ilmu untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Buat guru-guru sama ininya. Ya, buat para gurunya selalu sehat afiat. Amin. Juga selalu makin istiqomah. Amin. Dalam mengajarkan ilmu-ilmu kepada murid-muridnya. Amin. Pokoknya ke Keramat lewat Pasar Baru. Cakep. Berbekal bakwan dan markisah. Cakep. Kita doakan selamat buat para guru. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ya Allah, amin. Barakallah. Pak Ustadz, jadi Ya. Uci ini adalah seorang penyanyi dangdut. Ini bukan suaranya aja yang cantik, tapi wajah dan hatinya juga cantik nih Pak Ustadz. Amin. Amin ya Allah. Karena Uci ini gemar, diem-diem gemar bersedekah. Tuh dia jadi ketukar tuh. Dan
pas kemarin waktu di kampung halaman ya, di Sumedang tuh ada bencana. Iya. Uci juga ikut terjun untuk membantu dengan memberikan sumbangan. Masya Allah. Tepuk tangan buat Uci Sucita. Baik sahabat, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Uci Sucita tentang pengalamannya dalam hal bersedekah. Tapi sebelumnya, kita lihat dulu videonya Uci yang satu ini. Sedekah adalah jembatan antara hati manusia. Sedekah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, saya sangat senang melakukan sedekah. Karena setiap melakukan sedekah, saya bisa melihat kebahagiaan orang-orang yang menerima sedekah. Semoga kisah aku bisa menginspirasi dan menjadi motivasi untuk sahabat-sahabat RTV semuanya untuk selalu berbuat kebaikan, sedekah, dan berbagi sesama. Uci Sucita. Uci, kegiatan rutin untuk bersedekahnya tuh apa aja? Boleh di-share nggak? Ada ya, kan kalau Uci asli Sumedang. Sumedang. Jadi kadang-kadang aku suka bagi setiap Jumat berkah di Sumedang. Terus ada rumah di Bandung juga kan. Ada keluarga yang tinggal di Bandung juga. Jadi kita bagi di Bandung juga dan tempat Uci lagi tinggal sekarang di Jakarta gitu. Jadi tiap minggu, tiap bulan pasti berbagi. Gitu. Tapi memang diawali di Jumat Berkah itu bagus Pak Ustadz ya? Iya. Ya, Sedekah karena terbaik ya Jumat Berkah. itu sebagai Sayyidul Ayyam. Jadi fadilahnya, keutamanya jadi lebih berlipat-lipat ganda lagi Kak Bobi. Gitu. Dan juga buahnya itu aja kan. Iya. Ya kita tuh bersedekah. Pertama juga jelas keutamanya tadfaul bala, tolak daripada musibah, bencana. Kemudian juga daumardokum bis sodako, obati penyakit lahir batin kamu dengan sedekah. Masya Allah, Kak Bobi. betul sekali. Nah, Uci ini punya pengalaman bersedekah ketika ada bencana di Sumedang. Betul. Waktu itu terjun langsung berarti ya? Terjun untuk memberikan langsung. bantuan. Jadi memang nggak ada niat apa-apa yang lain, maksudnya nggak ada kepentingan politik juga. Memang benar-benar dari sendiri untuk berbagi kebahagiaan kepada warga yang terkena dampak dari gempa kan. Kebetulan kan aku kan orang Sumedang asli nih, gitu masa saudara tetangga yang terkena dampak kita nggak kasih hiburan gitu kan. Dengan kedatangan saya aja kayaknya mereka senang gitu ya. Karena kan berbagi bukan hanya harta benda aja, tapi dengan kita memberikan senyuman, motivasi, semuanya tuh kayak membuat Uci tuh lebih bahagia gitu. Jadi aku berbagi kebahagiaan. Cuman persoalannya waktu itu Pak Ustadz, karena saya penyanyi dangdut, di tenda pengungsian saya diminta nyanyi dangdut, ya kan? Mungkin kalau saya pelawak saya disuruh ngelawak ya. Mungkin begitu ya. Mungkin kalau saya datang saya diminta mantun. Atau mungkin kalau saya pesulap, saya disuruh main sulap kali. Iya. Mungkin begitu juga. Dia Uci nating tulus aja nyanyi gitu, udah kita berbagi, terus sebelum itu juga ada sholawatan. Terus nyanyi dangdut, ya namanya penyanyi dangdut kan pasti ada goyang dikit-dikit ya gitu. Nah itu ternyata diupload dengan ada media, salah satu media di Sumedang, dan itu viral banget. Jadi viralnya katanya banyaklah yang komen-komen negatif gitu. Oh, karena dibilangnya Uci berjoget di tengah. Iya, mereka nggak melihat secara keseluruhan, hanya melihat pas bagian joget-jogetnya aja. Dianggapnya gitu. Bersenang di bawah penderitaan. Highlightnya seperti orang itu. Itu kan lagi pada sedih, mas ini malah joget. Itu kan yang semuanya juga pada ikut joget juga sebenarnya. Cuman kan ya begitu netizen kan kayak deterjen, Pak Ustadz. Semakin dikucek, semakin berbusa. Ya. Maha benar netizen dengan segala jempolnya itu ya. Iya, gitu. Nah, tapi Uci sendiri respon nih ketika sudah berusaha berbuat baik, membantu, apalagi di kampung halaman di Sumedang ya, tiba-tiba ada nyinyiran-nyinyiran seperti itu, gimana mengurangi esensi bersedekahnya nggak? Oh enggak dong, kalau Uci malah kalau kata Teteh Syarani, alhamdulillah ya gitu kan. Alhamdulillah ya, aku cantik gitu. Jadi walaupun kritikan itu kan adalah sarana untuk memperbaiki diri kita, menjadi lebih baik lagi gitu. Apapun itu pasti Uci terima, karena Uci tuh nggak anti kritik gitu, karena dari berkarir dari bawah sampai ada di titik ini tuh tidak lepas dari kritikan, saran, karena dan semuanya Kak Uci kan ya orang yang bijak, yang siap menerima yang ada kekurangan pada dirinya. Sekali. Tapi tadi kan yang tahu di lokasi
tujuannya, niatnya bukan untuk ya bahagia di atas penderitaan. Memang diminta oleh mereka yang sedang berduka untuk menghibur. Jadi Uci menganggap itu tuh kayak bentuk kasih sayang mereka terhadap saya. Karena kan berarti care banget ya Pak Ustadz sampai begitunya. Cuman yang disayangin pada saat itu adalah Uci kan berbuat kebaikan positif nih. Yang disayangkan kenapa sih dampaknya tuh negatif gitu. Karena kritikan itu kan tidak harus dengan kata kasar, kata-kata yang kotor. Itu kan apa ya, menodai. Tapi satu sisi Kak Uci, ini di Ramadan begini, itu menjadi, bukan di Ramadan ya, di luar Ramadan pun, di saat kita, niat kita sudah baik, dan yang kita kerjakan baik, tapi ada nih yang nilai negatif, itu dan kita tidak meladeni, menjadi penggugur dosa-dosa kita. Itu dia tuh. Jadi dosa orang yang membicarakan kita, itu semua dosa kita diambil sama mereka, kebaikannya dikasih ke kita, Pak Ustadz, gitu ya? Iya. Uci ini tidak hanya memang sedang dalam keadaan yang berduka orang lain, Uci datang untuk membantu Pak Ustadz. Tapi ketika Uci dalam keadaan yang senang, seperti sedang Yaumul Milad, ulang tahun gitu ya, itu selalu merayakan bersama anak-anak yatim. Betul sekali. Dari Uci zaman dulu masih masih penghasilannya itu belum banyak gitu. Aku tuh selalu setiap ulang tahun nih Pak Ustadz, pasti aku datang ke tempat yatim piatu untuk merayakan bersama-sama. Jadi kayak potong kue bareng, kita kasih amplop biar seneng, ya kan, kasih makanan yang biasa Uci makan. Jadi berbagi kebahagiaan dengan anak yatim piatu tuh suatu kebahagiaan buat Uci gitu. Oh, jadi Uci ini kenapa suka bersedekah, menjadikan sedekah sebagai gaya hidup gitu ya, Masya Allah, adalah ketika karena melihat orang senang, ikutan senang nih Pak Ustadz. Betul, karena kebahagiaan itu kan unlimited ya. Kita udah dikasih yang segini sebesar, tetap aja merasa nggak puas kan. Kok kayak merasa kurang. Tapi kita melihat orang-orang di sekitar yang sangat bersyukur dengan keadaan yang seadanya, itu membuat kita tuh kayak lebih sadar aja lebih gitu. Sadar dan lebih mengkoreksi bersyukur diri, lebih bersyukur. Ya. Tangan bulan. Kalau Pak Ustadz ada orang nih datang ke tempat yayasan yatim piatu misalnya, kemudian mengumpulkan anak-anak dan berdoa, kemudian meminta didoakan supaya mungkin hajatnya dilancarkan, seperti itu. Terus ada acara ulang tahun seperti yang tadi Uci bilang, itu sebetulnya baiknya seperti itu Pak Ustadz, dengan acara atau memang datang aja ke sana kemudian untuk memberikan bantuan? Karena kadang ada juga yang begini yang komen, kalau misalkan kita datang ke tempat yayasan yatim piatu, kemudian ulang tahun lengkap orang tuanya, kadang-kadang bisa membuat anak yatim itu merasa, duh kok dia masih punya orang tua, aku udah enggak. Nah itu bagusnya gimana Pak Ustadz? Ya, selama kita masih di dunia, itu nggak akan berhenti penilaian negatif dari netizen. Yang pertama, kita melaksanakan bukan katanya di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 100. Menjadi hamba yang pandai bersyukur. Kembali ke niat. Niat kita mau berbagi atas perintah Allah, lillahi ta'ala. Apapun omongan orang, ya udah biarkanlah. Yang penting kita melakukan kebaikan ya Pak Ustadz. Insya Allah berkah mudah-mudahan buat semuanya. Amin. Minum kelapa seger rasanya. Siapa yang mau bertanya? Saya. Nah, ini aja nih.
yang manis-manis juga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Saumi dari SDN Kebon Kacang 01. Ya. Lihat model lagi bergaya. Cakep. Boleh bertanya nih enggak? Oh, ya. Teh Uci, saya ingin bertanya. Ya, Bu. Bagaimana Teh Uci menghadapi komentar dan nyinyiran para netizen Teh? Ya, segitu aja. Baik. Terima kasih. Uci, nih, Iya. ini bagus pertanyaannya nih. Kadang-kadang kan sekarang kan dengan ada sosial media, Pak Ustadz ya, Iya. orang tuh gampang. Di rumah lagi ada masalah sama suami, ada masalah sama kerjaan, begitu buka sosmed, ada masalah, artis ikut komen. Emosinya dilampiaskan di sosmed. Ya. Uci gimana menanggapi itu? Dibalas langsung, atau diblok, atau direbus handphonenya, apa gimana? Handphone dijual. Biar dapat untung ya kan. Iya. Ya kalau Uci sih menghadapi itu ya Bu, kayak ya udah dinikmatin aja, disyukuri dan dijalani. Karena kita hidup di dunia ini nggak akan lepas dari kritikan, dari komentar-komentar negatif, dan itu adalah udah resiko pekerjaan Uci kan. Apapun yang kita lakukan pasti nggak semua orang suka gitu loh. Jadi kita tuh nggak bisa menutupi apa semua mulut orang, tapi kita bisa menutupi telinga kita dan mata kita sendiri gitu untuk bisa lebih baik lagi. Karena yang seperti tadi Uci bilang, kritikan itu selalu Uci anggap untuk sarana memperbaiki diri menjadi lebih baik. Gitu. Boleh nggak Pak Ustadz? Misalkan saya ini ada yang komen nggak enak. Kalau saya mau bales komennya, boleh nggak? Karena kan Allah sebetulnya menyuruh kita untuk memaafkan. Iya. Tapi ketika memang kita lagi diliputi rasa emosi, kita boleh balas nggak sebetulnya itu nyinyiran-nyinyiran itu? Apa yang namanya sosial media itu bebas, Kak Bobi. Iya. Ya, tapi tetap kalau bahasa pantun saya begini. Gimana? Pergi nenamu di hari Sabtu. Cakep! Nenteng salak dan korma. Cakep! Ilmu memang nomor satu, Cakep. tapi akhlaklah yang jauh lebih utama. Cakep! Ya, jadi bukan hanya Kak Uci juga Kak Bobi, untuk sahabat semuanya. Di saat kita mendapatkan komentar yang ada masuk, pertama kita husnuzon, berarti dia perhatian sama kita. Yes. Karena nggak mungkin dia mau komentar kalau nggak perhatian. Yep. Nah, cuman kita sebagai yang waras, yang cerdas, ya di saat yang komentarnya miring itu tetap sikapinya kalau bahasa sekarang mah ya po Aisyah makan tales. Cakep tuh Pak Ustadz. Biasa aja keles. Nah, baik. Olahraga sampai berkeringat. Cakep. Olahraganya masih lulu. Cakep. Supaya kita semakin bersemangat, Cakep. gimana kalau kita main games dulu? Ke sekolah hari Sabtu. Cakep. Oke lah kalau begitu. Lu namanya makan pepaya? Iya. Oke, ini kita bikin bel dulu ya Bu ya, untuk membedakan tim kanan dan tim kiri. Tim kanan, belnya wak wow. Oke, coba. 1, 2, 3. Kurang kencang, 1, 2, 3. Itu belnya ya. Tim sebelah kiri, belnya prepet. 1, 2, 3. Oke, bye-bye tembus ya Bu ya. Tahu kan Kak Bobi ini kan personil Trio Berubur kan? Iya dong. Mentang-mentang. Ya mau nambah personil nggak? Apa? Kamu jadi munarohnya aja lah. Oh iya. Boleh deh. Siap? Oke, sebelah kanan coba 1, 2, 3. Sebelah kiri? Oke, udah siap ya. Boleh diskusi terus jawab ya. Kita lihat layar di belakang. Gambar yang pertama. Nah, sapi. Coba diskusi dulu. Surat sayang. apakah? Kamu deh. Iya. Ini dulu. Ini duluan. Al-Baqarah. Al-Baqarah. Oke, Pak Ustadz? Ya. Betul? Naga bonar, minum teh hangat. Cakep! Benar banget. Jawabannya betul Pak Ustadz ya. Benar. Jadi Pak Ustadz ini sebagai juri yang menilai. Ini Pak Ustadz juri, karena kakinya napak. Kalau kakinya nggak napak, juri. Oke, kita ke gambar yang kedua, silakan. Nah, semut. Silakan. Al-Ankabut. Al-Ankabut. Wow. Udah telat. Udah kejawab. Iya. Ini apa? Wah, tadi katanya Pak Ustadz. Ayo coba. Kencangnya cuma sendiri doang lagi. Ayo, semangat. Wow. Apa jawabannya? Al-Ankabut. Udah telat. Telat kedua. Pak Ustadz, betul nggak nih kalau semutnya apa Al-Ankabut? namanya ngajak nyonya ketemu Pak Yusuf Kala? Cakep!
Kedua-duanya salah. Yang benar apa Tuh. Pak Ustadz? Hah? Benar kasih tahu nih. Kasih tahu, Kasih Pak. tahu dong Pak Ustadz. Jadi itu kan ada baca semut, berarti ayo. Surat kedua 7 namanya An-Naml. Aduh, berarti nggak ada yang dapat skor nih Pak Ustadz ya? Iya. Oke, tepuk tangan lo biar semangat. Pertanyaan terakhir ya, harus semangat. Bel dulu, jangan langsung dijawab. Belnya kencang, pokoknya wak-waw aja dulu ya. Udah siap? Kita lihat gambar di belakang. Ini dia gambarnya. Duluan ini. Ya. Duluan ini. Bapak mana? Bapak mana? Di Jonggo. Apa jawabannya? Alfil. Kamu wak-waw ya? Kok mirip? Wak-waw bukan? Coba bapak mana? Coba gimana? Bapak mana? Bapak mana? Di mana? Di? Jonggo. Oke. Kalau ini? Coba. Mana? Belnya mana? Jawabannya? Telat. Kita lihat. Pak Ustadz? Iya. Iya benar. Alfil? Iya. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi kedua tim sama-sama kuat ya. Sama-sama kuat. Skornya sama, satu. Satu sama. Jadi kita kasih hadiah buat kedua tim. Hadiahnya adalah kurma azwar. Ambil ke Madinah. Amin dong. Amin aja dulu. Udah senang-senang ya Allah. Udah Iya, senang-senang amin. loh. Mudah-mudahan panjang umur, Amin, ya rezekinya Allah. lancar, Amin, bisa amin, berangkat ya ke Allah. tanah suci. Amin. Amin. Amin ya Allah. Aduh, sahabat. Iya, beli kurma, beli kayu gaharu. Makin lama, makin seru. Baik sahabat, kita masih akan berbagi keceriaan, berbagi ilmu. Jangan kemana-mana, tetap di Sodakoh yuk. Bisa yuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين صدق الله العظيم. Sahabat,
rohimah, nggak berhenti silaturahim, yang dekat, yang jauh, nggak pernah dibeda-bedakan. Nah, yang ketiga, dia tahu ini ada hak-hak yang mesti diberikan. Dia berikan 3 macam, dia pakai demikian, langgeng jadi orang kaya. Masya Allah. Jadi hidup itu singkat sahabat ya, sebentar. Makanya kita harus mencintai sedekah. Dan jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang munafik ya Pak Ustadz. Betul sekali. Punya harta banyak, bilangnya mau sedekah, taunya sayang. Makin banyak harta, makin sayang nih. Betul sekali. Kadang-kadang misalkan punya uang di rekening, contoh misalkan 8 juta, aduh 2 juta lagi 10 juta nih. Sayang nih kalau nggak ditambahin. Begitu udah jadi 10 juta, mau dikeluarin, kan jadi 8 juta lagi. Ganjil. Ya. Jangan sampai seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa gemar bersedekah. Amin. Untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh kasih tepuk tangan lagi untuk Pak Ustadz Taufik Rahman. Pak Ustadz silakan duduk. Siap, Pak Bobi. Oke. Minum kelapa seger rasanya? Siapa yang mau bertanya? Angkat tangannya. Oke, sini dulu deh. Ini tadi yang bilang wakaunya paling kenceng ya ini tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Rizik Saputra. Maulana? Maulana. Rizik Saputra. Maulana. Itu ada saudaranya. Bobi Maulana. Ya, ke kanan. Tapi, Kak Bobi, yang namanya Maulana tuh manis-manis ya. Alhamdulillah, Pak Ustadz. Pak Ustadz bisa gajah. Silakan bantu. Nana, nini. Aduh, beli kartun di Taman Mini. Ya, Pantun macam apa ini? Ulang yang kencang, yang kencang. Nana, nini. Pak Ustadz mau nanya nih. Bagus ya? Bagus sih. Iya, udah. Boleh juga tuh. Iya. Boleh diganti nggak tuh ya? Silakan pertanyaannya, Sayang. Pak Ustadz, kalau sholat di sekolah, imamnya selalu kakak kelas, Ya. tapi bacanya salah, gimana ya? Bagus. Oke. Jadi, pertanyaannya. Nana, Nini. Gimana nih? Silakan, Pak Ustadz. Ya, jadi sahabat. Iya, Pak Ustadz. Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Nasoihul Ibadnya di makalah yang 10 bahasan itu ada satu hadis. Satu hadis yang begini bunyinya, asyaratun. Kelompok ada 10 kelompok yang Allah nggak menerima sholatnya. Nah, saya nggak bacain 10-10-nya. Kenapa? Nanti sahabat yang ngucap, Ustadz, kebayoran lama minum teh hangat. Cakep. Lama banget. Gitu. Nana, nini. Gimana nih? Ya, jadi di antaranya yang bertanya Maulana ya, kelompok pertama rajulun shalla bi ghairi qiraatin. Seseorang yang sholat yang dia tidak membaca. Nah, ini nggak membaca ini tafsirannya luas. Satu, nggak membaca, memang dia hanya dalam hati saja. Jadi semuanya dari takbir hingga salam dalam hati. Yang dimaksud baca harus ada suaranya. Atau dia membaca, tapi pun yang ditanyakan tadi, mestinya Alhamdulillahirabbil alamin. Dia ternyata pakai alhamdu. Tuh. Salah makhraj, huruf H jadi H. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai kho ini. Nah, gimana Ustadz kalau imam seperti ini? Nah, kalau makmum yang paham, yang mengerti, ini imam, punten ya walaupun kamu imam, tapi bacaan kamu kue cucur anget-anget. Cakep. Ancur banget. Nah, maka kita wajib mufarokoh, Kak Bobi. Di hati langsung, di hati beritikat adaan lillahi ta'ala. Jadi melepaskan sambungan yang berjamaah jadi munfarid. Itu caranya. Tapi tetap untuk menjaga akhlaknya supaya tidak serampangan, jangan keluar daripada barisan. Tetap gerakannya ngikutin yang di depan. Ikutin imam tetap. Tapi bacaan kita sudah personal sendirian. Oh, gitu. Tuh, begitu caranya. Kenapa Ustadz? Karena kalau misalkan kita mendengar dengan jelas dan menilai boleh hasil belajar, bacaan rukun sholat Fatihah, imam itu udah berantakan, kita tetap bermakmum, batolat sholatuhu, batal sholat kita.
Ini penting diketahui. Kalau kita secara personal nih Pak Ustadz, Ya. lagi banyak pikiran, Ya. nggak konsen. Ya. Tapi itu kalau kita seperti itu bisa tertolongkah dengan makmum yang lain atau gimana Pak Ustadz? Maksudnya siapa nih? Ini imam apa gimana? Misalkan kita lagi banyak pikiran nih, Ya. kurang khusyuk. Ya. Nah, tapi kita berjamaah. Ya. Nah, itu masih bisa tertolong nggak amal pahala kita dengan yang lain? Oh, gitu? kalau berjamaah ini nilainya luar biasa, Kak Bobi. Karena pertama dinilai di saat berjamaah, dicek dulu yang namanya hati makmum. Lapor sudah malaikat. Ya Allah, badannya pada di masjid, tapi punten ya Allah. Kenapa? Ada suling, ada peniti. Mereka berpaling ke lain hati. Gitu. Coret, jangan. Kenapa? Berjamaah mereka, jangan dicoret dulu walaupun udah salah. Gimana? Periksa yang paling depan imamnya. Ternyata imamnya karena sambil di-shot ke Bobi, masuk RTV yang paling cakep, itu kan rada berubah. Dari takbir, biasanya datar, nih kayak orang 17 tahun di Mekah. Masya Allah. Allah. Masya Allah. Gitu kan? Iya. Ya Allah, sholat maghrib Kak Bobi. Biasanya trikul, kul ya kulhu. Nih karena di shot sama RTV, Yasin. Masya Allah. Tabarakallah. Punten, yang gitu niatnya ikhlas apa niatnya pamer? Pamer. Nah, Ya. kata malaikat coret, jangan dicoret dulu karena mereka berjamaah. Terus gimana? Periksa dulu bacaan makmumnya. Yang ketiga, diperiksa makmumnya yang benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedengaran alhamdulillahirabbil ngalamin. Ngalamin. Berarti salah apa betul tuh? Salah. Salah. Coret, jangan berjamaah. Ya Allah, atas apa lagi? Periksa yang keempat. Coba periksa barisannya. Ternyata imam walaupun ria, ilmunya luas. Sebelum dia takbir, dia pesankan kepada makmumnya, tolong rapatkan, luruskan barisan kalian. Kalau bahasa hadis Nabi, sawwa tadilu. Ternyata makmum, bacaan boleh hancur, hati boleh melamun, karena tadi banyak pikiran. Tapi begitu diperiksa sopnya nih, malaikat laporan sahabat. Apa jawaban malaikat? Ya Allah, aku periksa barisannya. Gimana? Nggak sanggup ya Allah. Kenapa? Ke Cikampek naik mobil bis. Cakep. Perfect abis. Jadi gimana? Terima semua yang pada sholat berjamaah. Masya Allah. Jadi itu keutamaan berjamaah. tuh, Pak Ustadz, Iya, jadi kalau kita selama masih ada kesempatan berjamaah, jangan sendirian berjamaah. Berjamaah, betul sekali. Masya Allah. Kadang-kadang ada juga kalau sendiri saking buru-burunya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin. Itu mah Kak Bobi curhat ya. Curcol kayaknya. Dia duduk di taman, Bu, makan nasi mandi. Cakep. Pengalaman pribadi. Aduh, mudah-mudahan kita selalu bisa mengamalkan apa yang Amin, disampaikan ya Pak Ustadz ya. Allah. Utamakan sholat berjamaah. Baik. Selanjutnya ada lagi mau bertanya? Belah sini sekarang ya. Silahkan. Boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heri Sulastri dari SDN Kebon Kacang 01. Iya. Makan buah sama ketupat. Mau tanya sama Pak Ustadz? Cakep. Boleh ya Pak Ustadz? Boleh. Pertanyaannya begini Pak Ustadz, Ya. kan umur manusia, umur umat Nabi itu rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Kira-kira ada nggak ya amalan yang lebih baik di umur kita ini? Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih.
hidup kita insya Allah barokah. Amin. Amin. Allahumma amin. Baik sahabat, kita punya video tentang event sahabat-sahabat kita di bulan Ramadan. Seperti apa? Ini dia. Assalamualaikum sahabat sodako. Sambil nunggu buka puasa, enaknya ngapain ya? Nih ada tempat seru yang lokasinya ada di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Banyak acara seru loh di sini, seperti penampilan kesenian Betawi Gambang Kromong atau penampilan live band. Gak cuma acara hiburan aja di sini, banyak juga loh dijual hidangan buka puasa seperti kolak, gorengan, hingga minuman segar. Kalau udah kelar ngabuburit dan buka puasa, jangan lupa sholat maghribnya ya. Dah. Uci, Iya. ada motivasi nggak nih buat sahabat yang ada di rumah maupun di studio? Silakan motivasinya boleh Uci. Buat sahabat semuanya, jangan menunggu kaya untuk bersedekah, tapi bersedekahlah sampai kita kaya raya. Masya Allah. Wah, Betul ya, Pak Ustadz? Betul. bagus ya. Singkat, si Ucok. padat, tajam. Buka puasa teh anget. Cakep. Cocok banget. Cocok banget. Wah, keren. Oke, ada yang mau kasih kesimpulan tentang episode kali ini? Boleh dari adik-adiknya mungkin? Boleh? Ah, kamu? Oke, boleh. Siap. Kasih kesimpulannya bagus, nah ya. Salam dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syakira Nurul Nabila. Syakira Nurul Nabila. Nurul Nabila. Kita harus mencintai sodakoh dan jangan lupa berbagi untuk sesama. Oke, luar biasa. Kita harus mencintai sodakoh dan jangan lupa untuk berbagi semua. Baik, aduh, Pak Ustadz, ini supaya semakin berkah nih Pak Ustadz, ilmu yang kita dapatkan hari ini, sharing dari Uci bisa menjadi ilmu buat yang lain juga dari Pak Ustadz juga. Silahkan pimpin dulu Pak Ustadz. Baik, sahabat, mari kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka afun karim. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Pemberi maaf, Engkau Maha Mulia. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Suka memberikan maaf ya Allah. Ya Allah, maafkanlah akan segala kesalahan kami dan dosa-dosa kami dengan barokah di bulan suci Ramadan ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Nah, terima kasih juga ini buat semua yang sudah hadir di sini, sahabat-sahabat di studio. Boleh kasih tepuk tangan. Sahabat. Iya, Pak Robi. Sahabat. Iya, Pak Ustadz. Terima kasih juga buat Uci Sucita. Haji Nurdin, kucak-kucak mata. Cakep. Katanya perih rasanya. Cakep. Kita doain buat Uci Sucita. Semoga didekatkan jodohnya. Makan tupat sampai ke Mekah. Cakep. Cepat nikah. Amin. Allahumma amin. Dan terima kasih juga untuk warga-warga SDN Kebon Kacang 01 nih. Tepuk tangan. Buat adik-adiknya, buat orang tuanya, buat murid-muridnya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan saya Bobi Maulana, juga Ustadz Taufikur Rahman harus pamit undur diri dulu. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan ilmu ini manfaat untuk semuanya. Amin. Dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan Sodakoh Yuk Bisa Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.